Halo teman-teman semua, ketemu lagi di channel saya di Andi Malau. Oke teman-teman, pernah nggak kalian ketika mengulik lagu ketemu chord seperti ini? Atau seperti ini? Nah, ketika satu pertanyaan ketika kita memainkan style di keyboard, apakah chord ini bisa dipakai atau cuma di antara salah satunya? Nah teman-teman, chord seperti itu bisa kita gunakan semuanya ya, C per E atau B per G ya, di keyboard ini ketika kita memainkan lagu. Oke teman-teman, kali ini kita akan menemukan chord seperti itu di keyboard PSRE 463 dengan menggunakan stylenya. Oke teman-teman, langsung aja kita ke kontennya. Halo teman-teman, jadi kita ke keyboard kita ya. Seperti biasa keyboard saya dalam posisi off. Saya aktifkan keyboard saya terlebih dahulu. Nah, oke teman-teman, jadi chord G per B, C per E itu ada ya teman-teman. Jadi di PSRS kalau kita menggunakan chord seperti itu, kita harus ubah chordnya ke pinjar on bass ya, atau ke yang saya tahu ya, yang saya gunakan ketika saya bermain keyboard PSRS, saya ubah dulu chordnya menjadi pinjar on bass biar saya menggunakan chord seperti itu ya, chord yang demikian. Nah di PSRE ini juga bisa. Nah saya pilih stylenya terlebih dahulu ya, stylenya di 001 aja, atau lebih enaknya ya kita ambil yang love song aja ya, style yang epic bila istilahnya dibilang seperti ini. Oke, saya naikkan style palm-nya dulu 113. Nah, pertama kita bahas G per B dulu ya. G per B itu antara G dan B ya. Jadi ketika DC ke G per B, kita cukup menekan dua tuts aja yang diminta. Jadi G per B, kita tekan G per B. Nah, sebelum kita memainkan ke situ ya, pertama-tama kita naikkan split pointnya terlebih dahulu. Split pointnya ini adalah batas chord tuts chord dengan tuts voice yang ada di sebelah kanan. Nah, biasanya kalau dari standar keyboard ya, dari standar keyboardnya tuts chordnya ini hanya sampai di F oktav kedua. Nah, kita naikkan sampai ini ya, chord C atau nada C, nada B di oktav kedua. Nah, cara menaikkannya kita ke function. Kita pilih function, kita pilih split pointnya. Split pointnya ini di sini saya selalu menggunakan 059 karena 059 split pointnya sampai di sini ya teman-teman, di nada B oktav kedua. Yang biasanya kalau dari keyboard bawahnya dia split pointnya 054 sampai di sini. Jadi batas chordnya sampai di sini aja teman-teman. Nah, untuk menggunakan chord tersebut kita naikkan split pointnya jadi 059. Jadi batas chordnya batas chordnya untuk chord 2 oktav, untuk voice 3 oktav. Jadi dia batasnya sampai di sini doang teman-teman. Dari B chord untuk B oktav kedua, dan nada ini ya, nada untuk voice-nya dari ini C oktav ketiga sampai ke sini. Jadi itu untuk voice, ini untuk chordnya. Nah seperti itu. Jadi kita pilih split pointnya 059. Nah kita review ya. Kita ambil G per B nya dulu. G per B nya ini kalau G biasanya kita main dari sini ya, dari sini atau dari sini atau dari sini. Oke, G itu kunci G itu G, B sama D. Nah, kalau G per B kita pilih B yang ada di oktav pertama ini ya. Di oktav pertama ini kita pilih kunci B sama kunci G di oktav kedua. Harusnya kunci G itu seperti ini, G per B seperti ini. Jadi kayak seperti kunci palang ya, atau kunci gantung ya. Kunci gantung kalau di gitar biasanya dibilang seperti ini. Nah, kita buktikan ya, apakah kunci itu bisa dipakai seperti ini. Ini G, ini kunci G. Jadi kalau kunci per B,
per B kayak gini. Nah, seperti itu. Jadi kunci G atau per B ini kita cukup menekan touch chordnya 2 jari aja, gak sampai 3, 2 jari aja. Jadi yang tadinya seperti ini jadi seperti ini. Oke ya teman-teman, cukup paham ya. Jadi yang ditekan hanya B yang di oktav pertama sama G yang di oktav kedua. Jadi seperti ini. Bedanya kalau kita menggunakan B diminished ya, diminished seperti ini. Atau dengan G biasa juga seperti ini. Jadi dia langsung blok ke kunci G. Kalau keuntungannya menggunakan kunci G per B ini, jadi seakan-akan kuncinya gantung antara B atau G gitu, seperti itu ya teman-teman, seperti ini. Nah, seperti itu. Bagaimana kalau kunci C per E? C per E itu sama juga seperti yang seperti tadi ya. Jadi ini G per B. Ini E per C. Jadi gitu aja ya, turunnya seperti itu aja. G per B, F per A, ya, seperti ini. Terus E per G, E minor per G ya, D minor per F, C per E. Nah, tapi di layarnya kok cuman chord C gitu aja? Ya, benar. Yang dimuncul di layarnya adalah chord biasanya aja ya, chord biasa seperti ini C, dan di sini G, di sini G di chordnya. Karena dia ngambil G per B ya. Yang dimunculkan di chordnya ini karena layarnya masih layar digital biasa ya, bukan layar seperti 4K atau layar 180p ya, layar display yang bagus. Maka tombol fitur tanda garisnya itu nggak ada teman-teman. Jadi yang ditampilkan hanya chord yang ada di depan dikunci ketika ngulik lagu. Contoh G per B. Ini G per B, tapi yang ditampilkan hanya G-nya aja karena yang belum di keyboard Pacer E463 ini belum bisa menampilkan chord seperti itu ya teman-teman. Jadi G per B ini seperti ini. C per E seperti ini. Nah, kita buktikan kelebihan menggunakan chord yang gantung seperti itu tadi ya. Seperti ini. Nah, jadi oper kuncinya itu lebih lembut ya teman-teman, dan cocok chord seperti ini dicocoknya dipakai di lagu-lagu rohani atau lagu-lagu biasa juga bisa, tapi lebih manis lagi dipakai di lagu-lagu rohani. Jadi seperti ini teman-teman. Kita coba lagu Arbab ya. Arbab dengan menggunakan style biasa aja. Style biasa yang ada di keyboard saya menggunakan style yang, coba kita pilih nomor 4, nomor 3. Nah, kita coba nomor 3 ini, kita naikkan temponya 106, saya pilih gitar aja, gitar ya. Oke, saya pilih yang ini aja teman-teman, yang 60 clean. Oke. Seperti ini. Oke, seperti itu ya teman-teman. Jadi kita bisa gunakan chord tersebut dengan dua jari ya. Jadi selamanya chord itu 1 jari atau 3 jari ya. Chord itu juga bisa 4 jari atau 2 jari. Jadi chord 2 jari kita bisa gunakan seperti kunci palang tadi ya, kunci G per B atau C per A. Terserah dengan konteks lagu yang kita mainkan, kita bisa menggunakan kunci tersebut. Di piano juga sama demikian. Kalau di piano G per B-nya itu sama juga. Seperti ini, kita nonaktifkan. Oke, seperti itu ya teman-teman. Jadi chord itu bisa kita mainkan juga di Pacer E463. Nah,
Untuk selanjutnya ya, kita akan latih lagi chord-chord yang lebih sulit ya. Ada G diminished, ada E major, 9, nanti selanjutnya kita akan bahas itu. Tapi untuk G per B, C per E atau selanjutnya bisa kita pilih-pilih bisa kita mainkan di keyboard ini ya dengan konteks 2 jari. Nah, seperti yang tadi C per G ya, C per G, C, G per B ya, F per A minor. Jadi yang muncul di layarnya ini yang F, contoh F, ini F per A ya teman-teman, F per A minor. Nah, kenapa nggak muncul A minornya atau A-nya? Karena belum dilengkapi dengan strip, logo strip ya, atau fitur strip di layarnya. Jadi dia hanya menampilkan chord di awal yang kita ngulik lagu. Oke teman-teman, mungkin sampai sini kalian cukup paham ya. Jadi untuk selanjutnya kita akan bahas lagi menggunakan kunci-kunci yang lainnya. Tapi untuk kali ini di PSRE 463 kita juga bisa menggunakan chord-chord seperti itu. Nah, kalaupun muncul cuman chord G doang atau C atau B, itu karena keyboard hanya menampilkan chord yang awalnya aja ya teman-teman. Nah, tapi untuk suara tetap dihasilkan G per B. Nah, seperti itu. Saya coba mainkan lagu ya, lagu nomor 001 ini saya review kembali ya chordnya ya. Nah, itu seperti yang saya bilang tadi. Kalau kita pakai chord biasa seperti ini. Nah, bedanya seperti ini ya teman-teman. Kalau B diminished atau G dengan G per B seperti ini. Ini di B diminished, ini G per B. Atau G. Jadi kelihatan ya teman-teman suaranya kalau kita menggunakan feeling kita akan terasa kuncinya itu G per B atau G atau B diminished. Jadi seperti itu teman-teman. Nah, chord seperti itu bisa kalian gunakan, kalian bisa ganti B diminished-nya dengan G per B. Nah, oke teman-teman, sekian dulu konten yang bisa saya sampaikan hari ini. Kurang lebihnya saya minta maaf. Adapun pertanyaan bisa kalian ketik di kolom komentar, nanti kita bisa sharing sama-sama ya. Dan buat kalian yang belum subscribe, tekan tombol subscribe-nya, aktifkan loncengnya agar saya semakin semangat memberikan konten-konten terbaik saya buat kalian. Oke, sekian dulu dan sampai jumpa.